Bapak Ismail, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang bisa saya bantu Pak untuk hari ini? Jadi hari ini itu saya mau berbicara dengan Ibu karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terutama dalam pengelolaan kelas. Oh, seperti itu. Bagus sekali Pak. Maksud Bapak ini, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa tujuan Bapak Ismail dalam menunjukkan kompetensi Bapak tersebut? Jadi saya itu sebagai guru ingin menciptakan kelas yang kondusif. Selain itu saya ingin juga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi siswa ketika terjadi proses pembelajaran. Sangat bagus sekali Pak ya. Tetapi kira-kira apa yang sudah Bapak Ismail lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Jadi sebenarnya saya sudah mencoba berbagai model pembelajaran, tetapi dari yang sudah saya coba itu saya belum menemukan model pembelajaran yang betul-betul efektif itu untuk meningkatkan dua itu tadi. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak capai tersebut? Ketika proses pembelajaran itu kan biasa kita menemukan peserta didik itu yang kurang fokus gitu. Banyak tingkahnya, banyak tambahan-tambahan gerakannya. Jadi saya rasa masih kesulitan untuk gitu mengendalikan siswa yang kadang-kadang suka berbicara sama teman-temannya ketika proses pembelajaran. Begitu Ibu. Seperti itu ya Pak. Iya. Berarti di sini permasalahannya Bapak merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka banyak gerak ya, suka berbicara Ya. pada saat pelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak ya? Jadi saya itu Bu membutuhkan strategi. Kira-kira strategi apa yang dibutuhkan agar bisa membuat siswa yang sering berbicara dengan teman itu bisa kembali fokus dan mengurangi itu tadi pada saat proses pembelajaran. Saya catat dulu Pak ya. Berarti di sini permasalahan yang Bapak hadapi itu ialah Bapak masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ya pada saat Bapak mengajar di kelas. Terus Bapak juga membutuhkan strategi untuk mengendalikan peserta didik Bapak ya. Sekarang kita akan membahas strategi-strategi apa saja yang terbaik untuk mengendalikan siswa yang Bapak hadapi ini yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab murid atau peserta didik Bapak ini kenapa suka berbicara pada saat jam pelajaran yang Bapak bawakan pada saat berlangsung. Kemungkinan ya mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang Bapak bawakan. Mungkin kemungkinan pertama Pak ya. Terus kemungkinan kedua juga, apakah mereka merasa bosan, bisa juga kemungkinannya yang lain yaitu mereka ingin mencari perhatian lebih kepada Bapak ya. Kalau dari saya Ya Ibu. Jadi berdasarkan apa yang saya lihat itu seperti yang Ibu tadi jelaskan, saya juga punya punya hasil pengamatan bahwa murid saya melakukan itu karena materi pelajarannya saya sampaikan itu tingkat kesulitannya memang di luar
dari jangkauan dari murid sehingga merasa bosan barangkali ya dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga kadang-kadang kalau mereka sudah mencapai itu tadi bosan, dia kemudian berbicara dengan temannya, terutama dengan teman sebelah bangkunya gitu. Nah, tentu saja kalau itu terjadi itu sebagai guru membuat mood kita itu juga menjadi kurang bagus, karena kadangkala itu kita sudah menjelaskan dengan sangat semangat, suara kita sudah keluar full, tapi justru murid-murid kita itu ada yang kurang fokus memperhatikan. Saya rasa seperti itu. Ini ya cocok sekali, berdasarkan kan kita sebagai guru itu memang harus bisa lebih memahami murid kita. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang kita lihat, kita perlu tahu apa titik permasalahannya. Kalau seperti itu Pak, mungkin kita bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih menarik, sehingga mungkin perasaan bosannya itu bisa diatasi Pak. Mungkin kita bisa memberikan pelajaran yang lebih bervariasi, supaya murid di kelasnya Bapak itu tidak merasa bosan. Kita coba ubah metode yang sebelumnya yang mungkin yang membuat mereka itu merasa bosan, merasa boring, sehingga tingkat mereka untuk lebih fokus itu bisa lebih teratasi Pak. Kalau misalnya mungkin kita memberikan games, permainan, supaya mereka tidak terlalu terfokus dengan pelajaran yang membuat mereka boring Pak. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Saya kemudian akan mencoba beberapa saran dari Ibu. Terima kasih atas ininya Bapak, karena sudah mau menerima saran dari saya. Selain itu juga kayaknya kita perlu memberikan penguatan positif kepada murid-murid kita, muridnya Bapak, supaya tindakan yang mereka lakukan itu bisa mereka ubah di kemudian hari. Kita memberikan ceramah-ceramah sedikit, ataukah kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada murid yang bisa dijadikan contoh kepada anak tersebut. Misalnya anak yang fokus pada saat belajar, mungkin kita bisa memberikan contoh bahwa ini adalah sosok yang sebenarnya harus kita perlihatkan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Iya baik, saya rasa sependapat dengan masukan dari saya merasa ingin segera mencobanya, jadi sesegera mungkin saya ingin mencoba beberapa saran dari kemudian juga saya penasaran dengan itu. Ya, semoga saja apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, yang sudah kita sharing pada malam ini, bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa kita coba dan semoga hasil dan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus bagaimana menurut Pak Ismail, apakah Bapak sudah memiliki gambaran strategi yang akan Bapak terapkan selanjutnya setelah coaching pada malam ini? Iya Ibu, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Baiklah, mungkin saya rasa coaching kita pada malam ini mungkin sudah bisa kita akhiri. Silahkan Bapak implementasikan strategi-strategi yang telah kita terapkan, yang telah kita bentuk pada malam ini. Semoga hasilnya bisa lebih memuaskan, dan kalau bisa Bapak beritahu saya hasilnya sehingga saya bisa tahu apakah coaching kita pada malam hari ini berhasil ke depan Pak, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya juga akan segera melakukan. Terima kasih banyak atas masukan dan waktunya. Oke, terima kasih banyak juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.